Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup bagi manusia di dunia dan akhirat. Nah, Al-Qur'an itu sendiri bukan hanya sekedar rumah suci agama Islam, tapi juga merupakan petunjuk yang sempurna. Nah, kesempurnaan itu tentunya didampingi dengan adanya hadis sebagai perinci atau petunjuk penjelas dari Al-Qur'an tersebut. Oleh karena itu, marilah kita mulai membahas tentang materi ini. Nah, sebelum beranjak ke hadis, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dulu apa itu Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam yang diturunkan dengan 414 surat, kemudian 6.236 ayat. Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Teman-teman sekalian, di sini ada video orang-orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Nah, tepatnya orang-orang ini adalah mahasiswa Mahat Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Mataram, di mana mereka percaya bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk hidup di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian kalian tentunya sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya. Mereka bertugas membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW adalah nabi dan rasul terakhir. Islam sebagai agama yang dibawanya merupakan ajaran dan petunjuk yang paling lurus dan benar. Semua ajaran tersebut terdapat pada Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an menjadi petunjuk, penjelas dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Al-Qur'an turun dengan pesan dan ajaran yang bersifat universal. Oleh karena itu, hadis memiliki peranan yang penting untuk memberikan rincian atau penjelasan. Nah, penjelasannya kepada orang yang beriman terhadap Al-Qur'an, maka dia juga harus iman kepada hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an dan hadis memiliki peranan yang sangat penting untuk menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Nah, setelah kalian tahu bahwasanya Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber ajaran Islam, apakah kalian sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu tergantung kepada diri kalian sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 64 yang berbunyi, "Wa ma anzalna 'alaikal Qur'an wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzina ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun." Yang artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Qur'an ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran surat An-Nahl ayat 64. Dalam tafsir Ibnu Katsir di sana tertulis bahwa bahwa sesungguhnya dia menurunkan Al-Qur'an kepadanya tiada lain bukan adalah untuk melerai dari perselisihan itu. Al-Qur'an adalah pemisah antara manusia dalam setiap hal yang mereka persengketakan. Nah, terus dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, kemudian dari penjelasan tersebut atau dari rincian yang saya paparkan tadi, saya ada pertanyaan untuk teman-teman sekalian, yaitu apa fungsi utama dari Al-Qur'an dalam kehidupan umat Islam? Nah, di sini ada 4 opsi, yaitu A sebagai kitab sejarah, kemudian B sebagai pedoman hidup yang sempurna, kemudian yang C buku cerita, kemudian D sebagai ensiklopedia. Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah B sebagai pedoman hidup yang sempurna. Nah, teman-teman sekalian, marilah kita jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita dengan selalu membacanya, kemudian apalagi kita bisa menghafalnya. Nah, semoga kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat rahmat darinya di dunia dan akhirat. Terima kasih atas segala perhatiannya saya ucapkan kepada teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.